satu tema, yaitu di kaki Yesus. Tapi sebelumnya saya undang kita kembali tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, Allah yang maha besar dan maha kuasa. Tidak terselami hikmat-Mu ya Tuhan. Jalan-jalan-Mu tidak dapat kami mengerti. Betapa tingginya jalan dan rencana-Mu dibandingkan dengan jalan dan rencana kami. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, mau mempelajari firman Tuhan. Kami tahu bahwa dengan pikiran kami yang terbatas ini, kami tidak akan dapat memahaminya. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus untuk menolong kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami rindu untuk kami dapat diubahkan, hidup lebih dekat dengan Tuhan, dan kami dapat selalu datang di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan sabdanya. Taruhlah perkataan-Mu di mulut hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba-Mu katakan berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertemuan ketiga yang kita akan bahas pada pagi hari ini, pertemuan antara Maria dengan Yesus, adalah ketika di kaki Yesus saat lapar dan haus. Nah, kita sudah pastinya juga sudah tahu cerita tentang Maria dan Marta dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ya. Kita bisa renungkan kembali kisah ini. Mari kita baca sama-sama dari Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Jadi kisah ini sebenarnya memang hanya dicatat di Lukas dan hanya beberapa ayat, tetapi sangat memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi suatu pelajaran yang sangat penting buat kita semua. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa rumah dari Lazarus, Marta, dan Maria di Betani ini memang adalah salah satu tempat persinggahan favorit Yesus. Dia senang datang ke rumah mereka karena di sana dia disambut dengan sukacita, dan kemudian juga di sanalah di mana dikatakan bahwa rumah mereka penuh dengan sukacita, kehangatan, sehingga Yesus senang tinggal di sana. Nah, di rumah inilah ketika suatu hari Yesus dalam perjalanan, Marta mengundang Yesus untuk singgah di situ. Marta ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria yang menjadi tokoh kita pada sepanjang minggu ini. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ketika saya membaca cerita ini berulang kali, walaupun kita sudah tahu ceritanya, tapi saya punya cerita ini menempelak saya dalam kalimat ini. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Saudara, kalau kita lihat di sini sepertinya ada dua perbandingan. Yang pertama, duduk dan mendengar. Yang kedua, ya, A atau B. Yang B ini melayani. Wah, ini luar biasa, saudara. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama baik. Bayangkan kalau seandainya dikatakan yang satu itu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, sedang yang satu sibuk main game. Nah, kita udah tahu, ya kan? Mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang satu ini duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, tapi yang satu lagi sibuk melayani. Dua-dua hal yang baik.
Ya, seringkali saya sendiri yang berada di dalam pelayanan, seringkali berpikir, Tuhan, apakah hari ini saya ini walaupun dikatakan saya mau melayani Tuhan, tapi apakah saya ini sedang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, atau saya sedang sibuk melayani, atau sibuk di dalam pelayanan? Yang mana yang sebenarnya saya lakukan? Kita lanjutkan dulu sebelum kita membahas lebih dalam. Ia mendekati Yesus dan berkata, ini Marta maksudnya ya, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Nah ini lagi. Marta katakan sama Yesus, bilang dong sama Maria, jangan duduk-duduk aja mendengar perkataan Yesus. Bantu saya dalam pelayanan. Saudara, bukankah itu yang sering kali terjadi di dalam pelayanan ya setelah saya renung-renungkan. Karena kita pikir, kok saya sibuk ya? Kenapa saya sibuk sekali dalam pelayanan ini? Nggak ada yang mau bantu saya. Mungkin yang lain sibuk belajar Alkitab, ya. Mungkin yang lain sibuk berdoa. Tapi kok saya serasa seperti kerja seorang diri, seperti melayani seorang diri. Mungkin itulah kurang lebih perasaan dari Marta pada waktu dia mengatakan hal itu. Udah gemes dia soalnya ini ya. Minta Yesus, tolonglah kasih tahu Maria itu. Jangan duduk-duduk aja di situ, tapi bantu saya melayani. Saudara, kadang kita mulai, ya melayani adalah satu hal yang baik, tapi kadang kita melupakan apa sebetulnya inti dari pelayanan. Kita sibuk di dalam pelayanan, kita lari ke sana dan kemari, mempersiapkan acara dan lain-lain. Tapi kita melupakan inti dari pelayanan kita. Yang kita katakan notabene adalah melayani Tuhan. Kadangkala ketika kita tidak datang dekat dengan kaki Yesus, setan mulai mengubah arah pelayanan kita, sehingga kita tidak lagi melayani Tuhan sebetulnya. Tetapi kita mulai melayani diri sendiri. Kita lanjutkan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wah, ini menemplak saya sekali. Saya sering khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi saudara, kadang-kadang kita kalau sudah stres, terlalu banyak pikiran, mikirin ini, mikirin itu, yang kalau saya katakan buat saya secara pribadi seringkali hal-hal yang saya khawatirkan dan saya susahkan ini adalah hal-hal yang di luar kendali saya. Mau saya pikirin, mau saya susahkan juga memang nggak bisa bikin apa-apa. Dan Yesus di sini memberikan satu resep, satu tips yang jitu. Adalah kalau kita sudah mulai khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, wah, ingat bahwa hanya satu yang perlu. Kalau udah banyak nih, ya, udah puluhan concern kita, udah mungkin ratusan concern kita, udah mulai pusing kita, ingat, hanya satu yang perlu. Dan apa itu? Di sini dikatakan Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Tadi, duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Saudara, kadang kita terlalu banyak berbicara. Kadang kita terlalu banyak mau berbuat sesuatu. Kita lupa bahwa yang perlu kita lakukan itu sebenarnya simpel untuk mengatasi semua masalah kita. Cuma duduk aja. Duduk, tapi bukan duduk-duduk ya, bukan duduk santai. Tetapi duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan sabdanya. Saya mau kita zoom di satu hal di mana Yesus katakan bahwa hanya satu yang perlu. Ya tadi, kita kadang terlalu pusing dengan banyak perkara. Ya, hidup kita dibuat susah karena kita terlalu khawatir dengan banyak perkara. Padahal hanya satu yang perlu. Ini sama cerita dengan pemimpin muda yang kaya raya yang datang kepada Yesus yang berkata bahwa
Yesus, Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia banyak lah, dia bilang, dia bikin checklist. Ya, Yesus bilang ikut itu hukum-hukum semua. Oh sudah Tuhan, yang ini checklist, udah centang, udah, ini centang, udah. Akhirnya Yesus katakan, hanya satu lagi kekurangan. Saudara, mungkin saya pikir setan kadang menuntun kita untuk khawatir dengan banyak perkara. Setan menuntun kita untuk banyak khawatir dengan saya harus sibuk, harus lakukan ini dan itu. Tapi kita lupa untuk mencari tahu bahwa apa sebetulnya satu yang menjadi kekurangan kita. Dan yang pastinya kalau dicari tahu ujung-ujungnya dengan berbagai kita punya problema yang ada. Saya merasa bahwa satu-satunya yang kita harus khawatirkan atau yang kita harus rasa kekurangan itu adalah duduk dekat kaki Yesus dan mendengar perkataannya. Kita dibombardir dengan dunia yang hidup dengan penuh dengan media sosial yang semua ribut. Kita YouTube, kita lihat Facebook, kita lihat di Instagram, semua bicara. Tapi sayangnya kita kurang menghabiskan waktu untuk duduk. Just duduk, hanya satu, duduk dekat kaki Yesus, dengar perkataannya. Dengar suara Yesus. Jadi saudara, ada berapa banyak yang harus kita rubah? Cuma satu. Nggak banyak, cuma satu. Apa itu? Cari Tuhan. Duduk aja. Ya, Matius 6 ayat 33 bukan hanya mengatakan tentang harta, ya, tetapi juga tentang waktu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentang waktu, saudara. Apakah kita bersedia meluangkan waktu kita untuk duduk dekat kaki Yesus, mencari Tuhan di atas segalanya? Kadang kita bangun, tidur, dan kemudian kita udah buru-buru aja gitu loh. Kita lupa untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengapa kita belum dipenuhi Roh Kudus? Kita minta setiap kali kita mungkin pagi kita ikut United Prayer, kita minta Roh Kudus. Tapi kok hidup saya ini tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Kenapa? Karena hidup kita ini masih terlalu penuh dengan keinginan, kesenangan, kesibukan hidup. Sehingga mungkin Roh Kudus mau masuk, dia bilang ini gimana nih, udah penuh nih. Nggak bisa masuk lagi. Kamu udah terlalu penuh. Sehingga kenapa ya Tuhan, saya berdoa meminta Roh Kudus, tapi hidup saya kayaknya seperti tidak dituntun oleh Roh Kudus. Karena saudara, ternyata walaupun kita minta, ternyata kita seringkali hanya berjalan setiap hari dengan kita punya keinginan, maunya kita aja yang kita kejar. Tidak setiap saat kita bertanya sama Roh Kudus, Roh, apa yang kau mau saya lakukan? Saudara, keaktifan kita dalam pelayanan tidak dapat menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya tidak dapat digantikan. Walaupun kita aktif dalam, tidak tahulah berapa puluh ministry, kita sibuk ke sana kemari, melakukan hal-hal atas nama pekerjaan Tuhan, tetap tidak dapat menggantikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita hanya merasakan kehampaan. Ya, uniknya manusia kadang-kadang setelah kita sudah hampa, kita sudah rasa sia-sialah kita berdoa dan lain-lain. Habis itu yang kita salahin Tuhan lagi. Padahal satu hal yang kita tidak lakukan, yaitu duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Kerohanian keluarga kita, walaupun kita dibesarkan, kita tinggal di dalam satu keluarga yang luar biasa, yang semangat melayani, aktif dalam pelayanan, tidak dapat menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya bertemu dengan satu orang bapak yang kena kanker. Bapak ini aktif sekali dalam gereja, ya, punya keluarga, anak, istri yang aktif juga di dalam gereja. Tapi dia kena kanker. Usut punya usut,
Ya, di rumah selalu ada renungan pribadi, renungan pagi dan petang. Usut punya usut. Walaupun keluarganya renungan, rupanya dia nggak pernah ikut. Kenapa? Dia punya addiction. Jadi baru tidur jam 4 pagi, punya addiction, dan ya otomatis pagi-pagi nggak bisa bangun untuk berdoa dengan keluarganya. Jadi keluarga kita tidak bisa menggantikan hubungan pribadi, tidak bisa diwakili untuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Barusan ini, belum lama ini, akhirnya rapat General Conference terlaksana juga. Banyak orang dekat-dekat situ mau semua ikut rapat General Conference. Tapi saudara, seterhormat apapun itu, jauh lebih penting untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Saya tahu waktu itu ada banyak orang yang ngotot harus dapat visa. Wah, berdoa siang dan malam supaya dapat visa Amerika, supaya bisa ikut rapat GC. Tapi saudara, jauh lebih penting untuk berdoa siang dan malam, duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Saudaraku, to know God is to love Him. Mengenal Tuhan menolong kita untuk mengasihi Dia. Bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kita kenal secara dekat, tidak dekat secara pribadi? Bagaimana kita bisa mengasihi Dia kalau kita tidak mengenal Dia? Jadi bagaimana saudara caranya? Simpel, Tuhan hanya memberikan kita 3 hal. Belajar Alkitab, dengarkan sabdanya, berdoa, berbicara kepadanya, dan bersaksi. Membicarakan tentang Tuhan kepada orang lain. Ini adalah 3 hal ini menolong kita untuk memiliki kehidupan kerohanian yang seimbang. Sama seperti kesehatan, saudara. Kalau kita cuma makan sehat saja tapi tidak tidur, ya lain cerita, ya kan? Jadi harus seimbang. Kesehatan kita secara fisik juga harus seimbang. Kesehatan kita secara rohani juga harus seimbang antara belajar Alkitab, berdoa, dan bersaksi. Saya sangat bersyukur kelompok yang ada di United Prayer ini rajin berdoa, jam 5 udah berdoa. Tapi yang saya juga ingatkan bahwa kita jangan hanya berdoa, kita harus punya waktu untuk belajar Alkitab. Untuk yaitu mendengarkan sabdanya. Dan juga untuk membawakan kabar keselamatan kepada orang lain. Pertanyaan yang saya mau kita renungkan pada pagi hari ini adalah, apakah saya sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Mungkin ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, kok masih ditanyain? Saya ini aktif loh. Jam 5 pagi sudah berdoa, United Prayer. Tapi tetap pertanyaan ini menjadi suatu pertanyaan yang harus kita renungkan. Tuhan, apakah saya sungguh-sungguh sudah punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan? Karena hanya inilah modal kita untuk menghadapi segala pergumulan kita yang kita harus hadapi pada saat ini di dunia, di dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, samalah kita dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Rumahnya yang di luar kelihatannya bagus, indah nih, rohani nih orang nih, saleh nih orang, aktif dalam pelayanan. Tapi sesungguhnya tidak punya dasar. Dasar kita adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa cukup dengan hadir dalam kebaktian Sabat saja pada setiap hari Sabat. Sudah cukup. Jangan pernah berpikir, sudah aman. Jangan pernah berpikir gitu. Kembali lagi pesannya. Harus punya waktu. Waktu yang berkualitas. Duduk dekat kaki Yesus. Dan mendengar sabdanya. Kita tahu pencobaan Yesus ya. Di Matius pasal 4. Ya, ada 3 kali pencobaan. Dan setiap kali ketika setan mencobai Yesus, Yesus selalu katakan, ada tertulis. Bayangkan saudara, kalau kita hanya berdoa saja dan kita tidak belajar Alkitab, pencobaan datang kepada kita, dan kalau kita mau sok-sokan ikutan Yesus, ada tertulis. Mungkin setan akan tanya, tertulis di mana? Yo, kita mulai bingung, tertulis di mana ya?
Ayat apa itu ya? Yang bagian mana sabda Tuhan? Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana kita bisa menang. Yesus memberikan teladan yang sangat luar biasa buat kita. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, dia pergi keluar, cari tempat yang terasing. Di situ dia berdoa, membangun hubungan pribadi dengan Bapaknya. Saudaraku yang terkasih, zaman sekarang ini kita kalau pergi kemana-mana yang kita cari wifi. Kenapa? Supaya kita bisa terhubung selalu dengan siapalah gitu ya. Mungkin dengan orang, atau terhubung dengan aplikasi, atau terhubung dengan game kita, atau terhubung dengan apapun yang ada di dalam gadget kita. Serasa pergi di satu tempat yang tidak ada wifi atau tidak ada signal, itu kayaknya kita putus hubungan dengan dunia. Tapi sayangnya kita tidak punya kerinduan yang sama dengan hubungan dengan Yesus. Kita tidak punya rasa haus dan lapar ketika kita putus hubungan dengan Yesus. Sepertinya baik-baik aja tuh, walaupun tidak connected dengan Yesus. Saudara sangat perlu dan mungkin sangat perlu. Kita bisa belajar nubuatan 2300 petang dan pagi, nubuatan yang susah-susah, baca roh nubuat dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus, maka sia-sialah seperti itu. Ketika kita tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, maka dunia akan menenggelamkan kita. Hati-hati saudara-saudara. Maka pesan dari kisah yang kita pelajari pada saat ini adalah, mari saudara, datang ke kaki Yesus, meminta kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas diri sendiri, saudara. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya, kedengarannya seperti suatu kalimat yang indah. Tapi tidak semudah itu untuk kita lakukan. Lebih mudah bagi kita untuk sibuk. Lebih mudah bagi kita untuk melakukan banyak perkara untuk tanda kutip membantu Tuhan daripada disuruh duduk, disuruh diam dan dengar apa yang Yesus katakan. Tapi saat ini kita mau datang ke kaki Yesus, minta kemenangan bagi kita. Supaya kita bisa menang terhadap diri sendiri. Supaya kita tidak lagi berusaha untuk hidup dengan diri kita sendiri. Tetapi mintalah kemenangan. Setiap hari kemenangan atas pencobaan. Kemenangan atas pergumulan. Dengan duduk dekat kaki Yesus. Dan mendengarkan sabdanya. Pertanyaannya adalah, maukah kita datang ke kaki Yesus? Jika saudara mau, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami anak-anak Tuhan datang kepadamu. Mengakui bahwa seringkali kami merasa sudah cukup ketika kami aktif bahkan sibuk dalam pelayanan. Tapi Tuhan ampuni kami karena kami terlalu sering melewatkan waktu untuk hanya bersama dengan Engkau. Memelihara suatu hubungan pribadi dengan Tuhan yang harusnya menjadi kekuatan hidup kami sepanjang hari. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami yang berikutnya, kami datang kepadamu memohon Roh Kudus menolong kami untuk selalu duduk di kaki Yesus dan mendengarkan sabdanya. Jangan biarkan kami melakukan apapun Tuhan sebelum kami memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan jangan biarkan kami untuk membuat suatu keputusan apapun sebelum kami datang ke kaki Yesus dan mendengarkan tuntunan dari Roh. Tolong kami semua, selamatkan kami dari diri kami sendiri, dan berikan kami kemenangan hari ini Tuhan, dari diri kami sendiri, supaya kami dapat menyangkal diri kami sendiri, dan berikan kami kemenangan atas setiap pencobaan yang akan kami hadapi pada hari ini. Dan Tuhan, berikan kami perasaan lapar dan haus akan Engkau sepanjang hari ini.
Berikan kami rasa lapar dan haus supaya kami selalu mau terhubung dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami pelajari pada pagi ini. Kami bawa ini di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin.